Halo semuanya. Jadi, kami adalah perwakilan dari pelajar akan bahas-bahas bareng tentang masalah yang ada di permasalahan remaja di sekolah kita. Jadi salah satunya ada apa nih Kak Zia? Ada insecurity tentang potensi diri. Terus biasanya juga ada mental health yang mereka mungkin masih belum tahu mengendalikan mental mereka itu bagaimana atau seperti apa. Nah, Terus selanjutnya ada manajemen waktu. Terus juga bakal ada mungkin dari teman-teman kita dari kelas akhir itu kebingungan untuk memilih jalan ke selanjutnya. Jadi oke, guys, jadi kita mau bahas apa dulu nih? kayaknya insecurity sih karena jujur aku pribadi tuh merasa banyak insecure-nya gitu. Kalau ketika aku itu melihat orang-orang yang seumuran aku nih, itu mereka tuh lebih unggul gitu daripada aku. Kayak itu menjadikan momok sendiri bagi aku. Nah, Jadi nakmar sendiri dulu kayak aku bisa nggak ya kayak mereka atau kayak aku bisa nggak ya lebih baik dari mereka, dan itu bikin kepikiran banget dan itu nggak enak banget rasanya. Iya benar, pasti teman-teman yang ada di sini juga pasti merasakan hal yang sama, dan juga pelajar-pelajar di seluruh Indonesia juga pasti merasakan hal yang sama. Terus untuk Kak Devi sendiri nih ya, cara Kak Devi menangani insecurity tentang potensi diri Kak Devi gimana? untuk ini aku sendiri, untuk cara menangani aku agar nggak insecure ketika melihat orang-orang yang lebih unggul daripada aku, itu aku gali potensi diri aku yang ada di dalam diri aku. Maksudnya di sini tuh apa sih yang aku bisa, apa sih yang bikin aku itu tertarik sama hal itu. Nah, contohnya misalkan nih, kamu sukanya dalam hal politik, nah itu kamu perdalamin. Nah, karena kan di Indonesia ini juga banyak lah ibaratnya wadah-wadah untuk kamu itu ikut berpartisipasi dalam hal itu, gitu. Nah untuk Dava sendiri, kalau Dava tertarik dalam bidang apa? Kemungkinan kalau aku tertarik dari bidang olahraga sih. Olahraga, bisa dijelasin nih olahraga itu di bidang apa? Mungkin ada futsal, ada basket gitu. Oh ya, mungkin dari aku sendiri ya, Iya. mengembangkan diri aku sendiri itu dari bidang basket. Ya. Kalau dari kamu tuh sendiri di bidang basket itu ada nggak sih rasa insecure waktu main basket atau gimana? Apalagi waktu ketemu sama orang-orang Iya, banyak benar. dari sekolah lain itu kan, Bener nggak sih? Dan waktu biasanya itu kita yang melihat aja itu kayak udah mau mungkin gimana yang gitu. mainnya lebih pro gitu ya. Nah. Atau waktu mau match gitu di DBL dan orang kayak ini DBL Oh, gitu loh. dia udah Apalagi main sama- DBL tau. Oh my god. Banget banget. Terus Apalagi lanjut lagi. sama itu ada lihat kayak ada supporter banyak gitu, Yes, rame-rame. yes. Dan mungkin Insecure-nya di situ ya. iya, apalagi sama kayak lebih senior daripada aku ya. Kayak karena aku ini masih kelas 10 nih. Iya. Kan ada kakak kelas 12. Nah, itu aku biasanya kayak insecure. Skill aku masih di bawah, beda sama yang kelas 12 di atas. Gitu ya. Iya. Jadi itu tadi dari Kak Devi potensinya mencari potensi diri. Kalau di bidang politik ya mencarinya di politik. Kalau Iya. Dava sendiri tadi di olahraga. Keren banget ya teman-teman kita. Parah sih. Aku jadi insecure deh. Nggak boleh. Nggak boleh. Dan sekarang aku tanya, kalau kamu sendiri gimana sih cara kamu tuh nanganin untuk rasa insecure kamu itu gimana? Kalau aku cara menangani insecure hampir sama saya kayak Kak Devi. Jadi kalau misal aku ingin sesuatu, aku harus dapat itu. Jadi salah satu cara untuk menangani insecure itu, ya itu tadi. Kalau aku mau itu, aku harus dapat. Bener. Bener nggak sih? Bener. Siapa setuju? Saya semua. Semua pasti setuju. Karena kayak misalkan kita dapat hal yang buat kita insecure itu kayak nggak ada yang perlu di-insecure Iya, lagi gitu. kita harus dapetin itu. Benar. Terus selanjutnya apa ya, kita bahas apa lagi nih? Kayaknya mental deh, karena kan kita itu kadang insecure tuh juga ganggu mental kita. Bener banget. Jadi kayak udah itu Ganggu gimana? pikiran banget. Awas ya, Itu siapa ganggu aja yang pikiran bikin banget. insecure, mental gue sakit. Bikin nggak bisa tidur. Bener. Itu Bener, jadi bikin Sarah. begadang dan itu bikin kesehatan kita makin buruk sih. Iya. Itu Apalagi kalau misalkan kita dapat kata-kata yang Gak menohok, tapi menurut mereka tuh fakta. Itu bikin insecure, terus kayak am I deserve it atau ya semacamnya. Ya kalau di aku sih lebih percaya diri sama diri aku sendiri untuk kedepannya kayak gimana dan Iya, setuju.
kita juga apa ya, saling bekerja sama aja lah gitu. Iya. Jadi untuk membangun mental health yang sehat, terus juga membangun chemistry itu membantu banget nggak sih buat mental kita? Itu sangat membantu. Dan itu membantu banget. Dan itu harus didukung juga sama lingkungan yang Iya. sehat. Nah, agar kita punya mental health yang baik gitu. Terus gimana, lingkungan kalian udah sehat belum? Belum. Gimana ya? Sudah harusnya udah sih. Gimana ya? Harusnya udah, tapi Gimana ya? Tapi faktanya masih ada yang belum. Gimana nih? Oke. Iya. Dari Krisna sendiri nih gimana? Yes. Lingkungan kamu sendiri tuh gimana sih menurut kamu gitu? Ya gitu, kalau dibilang sehat ya belum, tapi yang masih bisa lah. Masih menuju gitu ya, masih menuju. Walaupun lingkungan kita sehat nggak sehat, tergantung kitanya menyesuaikan Iya. diri Kita nggak cara sih? menanggapi Iya, dari bener itu semua banget. tuh gimana gitu? Karena lingkungan yang sehat itu kayak ibaratnya support system. Yes. Tapi semuanya itu kembali ke diri kita sendiri. Kita tuh bisa menanggapinya tuh seperti apa. Nah ini tuh penting banget teman-teman, kalau misalkan emang di lingkungan kita itu toksik gitu ya, tapi kita bisa menahan itu semua. Maksudnya dalam artian menahan kayak kita itu nggak ikut-ikutan mereka, atau gimana pun cara kalian untuk menangani itu udah good buat kalian sendiri sih. Dan mental health itu kadang juga dipicu sama bullying nonverbal atau Oh cyberbullying. my God. Ini Bener banget. Kadang kayak dapat kata-kata yang nggak pantas gitu, terus bikin kita tuh yang sebelumnya lingkungannya sehat, teman-teman sehat, terus entah orang dari mana ini datang ujuk-ujuk ke hidup kita tuh kayak langsung ngatain tanpa tahu yang sebenarnya gitu. Langsung Gue ngejudge. gepok. Itu Itu yang bikin kita pingin gepok. Dan yang awalnya Itu kayak nggak mau semuanya nggak kuat baik-baik, semuanya baik-baik, dapat orang kayak gitu. Dan mungkin menurut dia itu karena nggak ada apa-apanya, tapi buat kita yang lingkungannya sehat, semuanya sehat, itu kayak It's a bad. Yes. Benar. Terus dari cyberbullying itu gimana? Kalian pernah dapat nggak sih kalian pernah dapat cyberbullying? nggak sih kalau Pernah. Gimana? Gimana dapat gimana? Ceritain. Bisa ceritain gitu? Dulu pengalaman waktu Oh my God, sedih banget. Belum. Waduh, teh. Oke, Ini it's okay. kita masih belum ya. It's Kamu okay. jangan Hold sih. on. Oke. pengalaman dulu itu aku waktu SD kan ya. Iya. Itu dari kelas 3 3 SD. sampai kelas 6 SD. 3 tahun dari 3 tahun. Tiga Terus tahun. bully. Sorry for that. Jadi Why? kayak aku itu dibedain sendiri sama guru sama siswanya juga. Kenapa? Dibedain kenapa? Kayak gimana ya? Aku tuh kayak kelihatan culun gitulah. Jadi sering dibully gitu. Guru-gurunya juga gitu. Jadi pandang sebelah mata gitu ya? Dipandang sebelah mata kayak ini murid kayak biasa aja. Aku dapat nilai 100 kadang kayak disuruh ini nilai kamu sendiri. Oh my God. Diraguin. Iya diraguin sendiri. Terus di suatu saat aku sampai pernah nggak ditemenin sama satu kelas itu. Jadi kayak Ya sedih. banget Itu anjir. sedih banget. Oke. Tapi let they see who you are now. Kamu Yes. siapa sekarang di SMA Yes. adalah pemain Yes. basket kita. Kamu DBL, main Yes. DBL, jadi kayak Dan mereka Keren ngatain banget. kamu itu kayak gimana Harus sekarang? lihat. Dia apa harus kamu lihat mau gimana. sampein sesuatu buat mungkin mereka nonton dan ngeliat kamu kayak oh ini temanku yang aku bully dulu gitu. Aduh Gimana, penyampaian gimana? buat Kamu yang mau suka nyampein apa? cyberbullying itu. Mungkin nyampainya ya ini aku sekarang Keren sekali. Keren sekali. berkat kalian bully sekarang aku jadi kayak gini. Ya. Yes. Jadi Mir. ketika kita tuh dibully, jangan sampai kita itu down terus gitu. Iya. Kita tuh harus tunjukin. Nah betul. Harus Itu bangkit. kayak harus bangkit. Bangkit. Ibaratnya kata-kata bully dari mereka itu kita buat motivasi untuk Iya. kita tuh lebih baik ke depannya. Ini tuh paling penting karena kadang tuh dari kita sendiri kayak merasa down dan kita udah nggak mau ngapa-ngapain karena ya karena itu Ya. gitu. Padahal kita tuh masih bisa ngelakuin apapun yang kita mau, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita bisa itu masih bisa gitu loh. Dan bahkan bisa lebih dari mereka. Nah, Aku lihat-lihat ya dari cyberbullying itu yang paling banyak adalah body shaming. Ush.
Betul banget. Aduh, ini paling bener, ini valid, Aku ini Valid Sedih sih. banget kalau ada yang body shamingin gue. Ya benar. Siapa yang gak gerem? Dan jahatnya lagi kadang itu dari orang terdekat. Benar. Yang Memang mereka kayak bercandaan gitu gak sih? Iya, Ya. tahu. Aduh makin gendut, apa maksudmu? Maksudnya gini loh, kan kayak kita tuh lagi kumpul keluarga, kayak aku tuh sering dibilang gini, kamu kalau kurus itu cantik. Nah, Iya. terus kenapa kayak gitu loh? Iya. Kan cantiknya Kenapa? seseorang itu Berbeda-beda, Iya. dari sudut pandang orang itu Iya. juga berbeda-beda. Karena Benar. cantik itu relatif, Iya, relatif. benar, Ganteng itu benar, relatif, benar. tergantung inner beauty kita masing-masing sih sebenarnya itu. Yes girl. kayak aku cantik. Yes. We are pretty. Thank you. Terus Kak Zia, kalau dari kamu sendiri ada nggak pengalaman body shaming yang menjengkelkan sekali? Ada pasti. Ayo coba Di ceritakan Zia. lingkungan sekolah, luar rumah, di rumah bahkan sekalipun. Ya. Mau denger yang mana? Kayak yang paling sakit tuh Di biasanya luar sih kayak Di luar, Di ya, Di luar. di rumah, Di rumah. Kalau aku Di di rumah, rumah di sih, Di rumah. Kalau Di aku rumah. di rumah. Oke. Aku sedih nggak pernah. Jadi gini, Aduh, ini kayak storytelling. Ayo, ayo, ayo. Oke, Dengerin kita dengerin kita. dulu, kita dengerin. aku tuh paling menghindari kayak kumpul keluarga Keluarga besar gitu. dari pihak ayah gitu kan. Ah. Itu karena gini, mereka tuh kalau body shaming tuh parah banget. Jadi kalau kita kan suka kumpul-kumpul gitu. Iya. Iya. Kumpul-kumpul. Terus mereka semua itu kayak punya giliran masing-masing buat body shaming aku. Yang bilang kayak gendut banget lah, terus kayak orang tua aku sendiri tuh sedihnya kayak ngeiyain kayak iya tuh gendut banget gini. Terus kayak Aku juga pernah. dan sama gimana Kok gitu. bisa gitu Kak Zia? Ya aku harus survive sama mereka yang body shaming aku. Yes. Mungkin kalau misalkan di luar rumah atau ke teman sekolah, ya aku bisa bales lah omongan mereka yang body shaming. Karena aku sendiri tuh bukan orang yang ngebiarin diri aku dibully, di body shaming gitu. No. Banyak kayak di No. gitu. Ya bukan kamu. Bukan. Iya, bukan. Ya kalau dari kamu sendiri gimana dong? Dari aku sendiri ya, sama Kak Zia juga, hampir sama di keluarga papaku. Jadi kayak aku udah kayak jarang kumpul gitu, kayak menghindari gitu kan. Pasti kalau kumpul itu ada aja yang dibahas kayak Bahasanya kayak gitu iya terus. gitu Bener. terus. Terus Sarah, kamu pernah nggak sih di body shaming Sarah? Iya, Sarah. Kita kayak mau nyanyi kue serang-serang dan jadi kayak when I was young. Udah jangan diterusin, nanti kita nyanyi. Iya, ya Ya kamu. nggak apa-apa, suaraku bagus kan. Oke. Oke. It's okay. It's okay. Kita tidak boleh menahan potensi diri kita. Oh iya, penting sih. iya dong. Kita nggak boleh dan kita juga nggak boleh menahan seseorang buat ngembangin Potensi. potensi mereka. Jangan Itu ya, nggak jangan boleh. ya, nggak boleh ya Dengarin teman-teman. itu semua. Jadi kalau misalkan ada teman kalian nyanyi gitu suaranya nggak enak, jangan diajak lah. Iya. Yap. Buat Mungkin teman-teman bagi tahu. kalian itu kayak biasa, tapi mungkin dari yang kalian Dari mereka sendiri, Dari mereka mereka tuh sendiri. bangga sama diri Iya. mereka sendiri tuh. Siapa tahu 10 ke depan 10 itu Tahu. depan. iya, maaf ya, masih banyak, 10 jangan hari. salah beda nih. 10 detik. 10 tahun lagi Iya, gitu iya. kan. Iya. Dia yang kalian nyanyi suaranya jelek lah, ini itu tuh duet sama Tiara Andini. Iya. Oh iya. Itu kayak Bisa jadi. Iqbal. Oh my God. Udah kita lanjut ke Sarah. Nah, oke. Iya. Ya, Sarah Jadi gimana? pernah nggak Sarah? Satu. Pernah enggak, dan kamu gimana sih cara menanggapi body shaming itu? Iya. Kalau dapat body shaming itu pernah, bahkan waktu kayaknya kelas 10 deh, tapi bukan di sekolah. Oh, di luar di gitu. luar. Oh, oke. Katanya dikatain, di sekolah juga pernah sama salah satu guru. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oke, Oh my lanjut. god. Oh my god. Dibilangin katanya gini, kamu waktu awal-awal masuk lo badanmu lo kecil, lalu sekarang kok jadi gendut gitu. Wah. Terus habis itu That's so sad. Sorry for that. gak apa-apa. Ya. Kita sampai survive, ya. Nah terus aku bilang iya bu, soalnya banyak makan sama tidur. Kayak gitu. Iya, dia makan kan. Tahu Yang penting belakangan ini kan kita itu sehat. Iya. Kita yang penting bahagia kan. Iya, bahagia kan? bahagia. Bahagia kan. Ya. Bahagianya orang beda-beda. Iya. Tapi kan 2 tahun belakangan ini kan
juga ada COVID, jadi kita mau ngapain di Iya. rumah? Kita makan. Kita makan, kita Siapa tidur. setuju kita makan? dari luar. Iya benar. Nah, karena juga bahaya juga kan di Iya. luar. Iya, betul. Kalau dari Krisna sendiri nih, pernah nggak kamu dapat Body bullying, shaming. body shaming? Karena kan body shaming itu kan nggak buat orang gendut aja gitu. Iya. Buat kamu sendiri gimana, pernah nggak? Kalau kalau tentang body shaming mungkin jarang ya. Oh, ya. Tapi kalau melihat orang yang dibully body shaming itu sering sekali. Sering sekali. Sering Terus sekali. cara Kak Krisna menanggapinya gimana? Mana ya? Ya saya bakal ngomong ke orang yang bilang itu untuk jangan gitu. Soalnya Jadi melerai Iya, juga biar nggak berkepanjangan bener gitu. sih. nah, Itu harus sih karena Bagus. gimana ya? Kadang itu kebanyakan orang waktu ada yang dibully atau gimana itu mereka tuh juga ikut, jadinya ikut ataupun takut, merasa takut. Biasanya kebanyakan tuh diem tau Kak Devi. Mereka tambah diem dan takut untuk melawan itu. Iya, padahal jangan pernah kalau misalkan kalian di body shaming, Nih, kalian tuh contohnya. jangan diem aja. Iya, gitu. nggak boleh diem. Sepertinya Mami, kayaknya dia udah udah profesional. Ini Iya, Kak Zia ini sekali. fun fact dia tuh profesional. Profesional dalam penanggapan bullying. Karena yang kayak gini tuh biasanya ya udah ngalamin gitu kan. Ya. Jadi kayak Yes, very pengalaman girl boss. pribadi. Iya, gitu. Jadi aku tahu Yes. Kak Zia nih. aku juga tahu harus ngapain gitu kalau di body shaming. Pokoknya jangan diem aja dan kayak kalian tuh nerima diri kalian dihina-hina. Dan juga buat kalian semua apabila melihat kejadian cyberbullying terus juga body shaming, kalian tuh jangan enggan-enggan untuk diem aja. Kalian wajib banget menegur itu nggak Iya, sih? negur. Bahwa itu adalah perbuatan yang sangat tercela. Dan yang parahnya tuh tercela tapi dinormalisasi. iya, betul. Ya kan? Dan itu kadang itu bikin mental kita itu lagi-lagi tuh sangat-sangat down dan kayak gini. kita nggak bisa survive untuk kehidupan kita selanjutnya. Bener. Kita Sampai- tuh kayak gimana itu kayak, oh kamu kayak gini, emang kamu bisa? Itu kan kayak itu sakit banget sih. Sakit Dan banget. aku tuh kayak suka sakit hati sendiri kalau misalkan temen aku sendiri kan sekarang kan harus pakai masker gitu kan ya, ke sekolah harus pakai masker. Nah kayak aku sedih sama orang yang bener-bener nggak mau ngelepas maskernya, terus kalau ditanya kenapa itu dia jawabnya kayak nggak mau, aku jelek gitu. Dan kalau misalkan ditanya no you're pretty gitu, dia pasti bilang enggak, orang-orang bilang aku jelek. Itu kayak- mereka yang bilang dia jelek itu membuat dia seperti itu sekarang Kak Iya, Zia. dia jadi nggak. Padahal kan Sepertinya cantik aku itu sekarang relatif Nah. gitu. Nah, Dava, kamu tidak boleh seperti itu Dava. Dava kamu ganteng banget. Kamu Dava. ganteng banget. Serius Dava. nggak boleh gitu dah. Iya, kamu harus menangani Nanti itu nggak dengan boleh. dirimu sendiri. Kamu harus Nah. berdamai dengan dirimu sendiri. Iya. Dan juga ya kebanyakan itu yang kalau melakukan cyberbullying dan body shaming itu bukan cuma satu orang. Misalkan Ya. itu circle. Wah. They have a circle dan itu yang membuli satu orang. Aduh kasihan banget. Dan kalau misalkan dibilang kayak kamu habis gini-gini gitu, mereka nyangkalnya langsung ke circle coy. Iya. Kayak Jadi padahal kita, Bawanya kita sesirkel. tuh Iya. cuma satu orang. Benar. dan omongan-omongan tuh dari sini kayak lo jelek, lo gendut, lo kekurusan, lo kurang gizi gitu kan kayak. Sedih banget, that's so sad. Heeh. Jadi dari itu tadi kan itu yang bikin kita tuh jadi down, dan itu yang buat kegagalan kita untuk meraih masa depan itu Kita jangan jadi sampai dong. Tidak Nah, boleh. maka dari itu kan kita tuh harus Mencegah ya. mencegah dan kita Iya. tuh harus bisa lah berdamai dengan itu semua, dan kalau bisa itu gimana ya, kita tuh buktikan kepada mereka itu kita tuh seperti apa, kita Oh, itu setuju. kita tuh bisa jadi apa kayak gitu. Apalagi ya, ini aku kan sebagai kelas tengah ya, kelas Iya. 11. Lihat dari kakak kelas 12 yang masih ada. Ya, Kak Zia dan Kak Devi dan Kak Krisna. Nah, kelas 12 itu kan masih ada melakukan cyberbullying dan korban bullyingnya pun dari kelas 12 itu juga masih ada. Aku tuh kepikiran banget soal kedepannya dia setelah lulus itu dia berpotensinya gimana gitu loh. Apalagi waktu SMA kelas 12 saya udah takut, udah kena bully. Itu gimana ya Kak ya? Kalau dari aku sendiri sih itu tergantung penanganan dari merekanya kayak gitu. Kalau misalkan mereka emang mau keluar dari lingkaran setan itu tadi ya, akhirnya mereka udah nggak ngehirauin pihak-pihak yang bully mereka, circle-circle yang nggak suka sama dianya gitu kan. Tapi dia itu ngembangin diri dia sendiri.
Nah itu kan bisa jadi potensi untuk dia tuh berkembang untuk selanjutnya gitu. Dan dia juga harus buktiin bahwa yang mereka omongin itu nggak benar, karena sebenarnya aku adalah aku yang bisa seperti ini, aku yang yang kayak gini, itu kayak aku, kayak gitu sih. Spektakuler. Keren banget deh temen aku. Iya deh. Nah, dari kelas 12 sendiri kalian udah deg-degan, udah bingung, udah struggle buat selanjutnya mau kemana sih? Ini susah. Selanjutnya mau kemana sih? Kita udah Sangat complicated tapi akan ku hadapi. Bukti nyata kalau aku nggak siap ini. Iya. Hadapi, oke. udah dari awal masuk kelas 12 sih. Wow. Kurang berapa berapa bulan lagi? Mari sih? kita hadapi sambil menangis dan turu. Iya. Kenapa turu? Buat masalahnya kenapa turu? Kenapa turu kamu? Soalnya kebanyakan mikir jadi kayak mending turu. Apa ya turu? Iya. Ya tapi jangan kebanyakan itu juga. Iya sih. Kayak Iya kadang sih. tuh ngumpain omongan-omongan jelek mereka juga turu tuh pilihan terbaik gitu. Bener. Hal terenak. Iya. Jadi kita tuh ingin kalau kita udah bangun itu kita udah lupa sama semuanya. Bener. Ya meskipun enggak sih. Meskipun cuman enggak, ya cuman Lebih ringan lah. lebih Iya, iya, setidaknya bener. kita lebih Capeknya Nggak terbebani banget gitu gak kan. sih? Capeknya lumayan hilang itu udah miss banget. Kurang berapa bulan lagi sih? Coba deh. Dia nanti nangis. Yes. Surabaya punya Ayo, kita. Samosir. Oke, let's keep it. Terus dari kalian sendiri yang kelas 12, apakah sudah menemukan jalan terbaik untuk setelah lulus SMA nih? Jujur tidak. Kenapa tidak? Belum. Belum. Mungkin Sorry, bukan tidak, tapi kita itu masih belum. Kita Iya. masih memikirkan yang terbaik gitu Bener. untuk kita sendiri, untuk kita ke depannya, untuk orang tua kita. Nah itu kita masih memikirkan yang terbaik. Iya. Iya. Harus dipikirin matang-matang juga karena aku Iya, nggak bisa dan nggak mau salah langkah, salah ambil apa yang aku mau gitu. Aku bener-bener nggak mau. Jadi semuanya tuh masih abu-abu gitu. Bener. Harus nganan kah, harus ini atau harus lurus. Kalau dari kalian sendiri ya, udah ada planning belum? Belum ya? Planningnya ke depannya university atau langsung kerja dunia kerja? Kalau itu udah sih aku. Mungkin udah, cuman kayak kita itu belum yakin aja sih, kayak kadang kan kita maunya ke sini, tapi tahu-taunya kita nggak di sini, kitanya di sini kayak gitu. Iya. Tidak sesuai yang Berarti kita harus memiliki banyak plan. Iya. Mulai dari Kita sekarang ada harus plan A, mempersiapkan. plan B, Iya plan C benar. itu harus ada sih. Semua Dan tuh itu- sebenarnya kayak plan-plan udah ditata, cuman ya semuanya masih abu-abu Iya. karena dilihat-lihat kebanyakan terus kayak aku bisa nggak ya gitu sih. Jadi semuanya masih abu-abu. jadi ke diri kita sendiri itu jadi bingung karena kita terlalu banyak plan dan kita itu bingung kita mau ambilnya yang di mana nih, apalagi kalau kita nggak ada yang bimbing. Benar. Dengan cara tidak ada yang membimbing kita jadi bingung nggak sih manajemen waktu kita, manajemen diri kita, manajemen pribadi itu penting banget. Itu harus dimiliki dari setiap orang sih. Oke, beneran. let's fix it. Kita membahas manajemen waktu. Oke. Let's get it. Oke. Dari kita sendiri, kita adalah satu organisasi ya. Satu organisasi OSIS kan ya. Iya. Terus apalagi kan kalian juga ada yang udah kelas 12, kelas 11 ini juga lagi pusing-pusingnya gitu kan. Apalagi yang kelas 10 P5 gimana? Yes. Aku kasihan sih sama kelas 10, kayak mereka tuh udah ikut ekskul ini, udah ikut organisasi ini, terus belum lagi tugas P5-nya nih. Belum lagi itu kayak ada setiap mapel itu ya ada kayak bikin praktek tersendiri. Yes. Oh my god. Ini kayak lebih sulit dari kita yang kurikulum K13. Iya, bener banget, jujur. bener banget. Nah, Stresnya double ya. bener double. Banget ya. kok kayak gitu. Aku memberi semangat. Maksudnya kayak Iya. apalagi Sera, OSIS itu tahun ini adalah di tahun kita Sera. Dan ini kan kamu sekarang menjadi wakilnya juga. Ya. Oke, Itu- kita tanya wakil dari ketua OSIS dulu nih, gimana kamu manage semua itu? Parah banget. tentang tugas, terus kayak bantu-bantu di rumah, organisasi. Dan aku dengar ini ketua OSIS kalian yang sekarang itu dia juga pintar banget. Oh. Iya nggak? Bener nggak? Bener banget. Aku sampai tutup hidung. Kok tutup biru? Oh enggak. Telinga dong. Iya, telinga. Kembali. Lanjut, kita lanjut.
Kalau dari aku sih lebih ke prioritasin yang utama dulu sih. Terus kayak selanjutnya ya lebih ke ya udah ikutin dulu aja alurnya kayak gimana. Berarti yang utama dulu baru yang cicil-cicilannya tuh belakangan aja gitu ya. Karena kan kita juga nggak tahu nih ke depannya 10 menit ke depan aja kita Iya, masih belum tahu ya. Sedetik ke depan aja nggak tahu. Kayaknya gimana. masih ngomong sih kalau sedetik. Iya, Iya sih, Sarah. iya sih, aduh. Iya sih, Kenapa Sarah. bisa begitu, Sarah? Tapi kan nggak tahu yang Ya kamu diomongin apa. marah-marah. Marah dong. Kan kita awalnya tidak ada plan. Iya, tidak ada planning untuk marah. Oke. 네, 세정성합니다. 야. 네, 네, Nenek. hai. Terus yang dari kelas 12 kita tanya siapa ya? Kak Krisna juga. Kak Krisna. Krisna Oke. nih. Gimana nih? Krishna. Cara memanage waktu yang paling benar menurut Kak Krisna itu gimana? Ya seperti tadi, pentingin hal yang paling penting dulu. Ah. Contohnya, kalau misalnya ada rapat OSIS nih, Ha-ha. nah saya tuh bakal lihat dulu besok pelajarannya apa, apakah besok ada tugas. Ah. Nah itu, jadi setelah rapat OSIS itu saya langsung mengerjakan tugas itu. Oke, berarti prioritas utamain dulu seperti kata Sarah ya berarti Iya. ya. Iya, betul. Kita juga hampir sama semua nggak sih kayak prioritasin nih yang dulu itu gimana? Bener. Apa aja? Mungkin teman-teman yang ada di sana juga pasti prioritasin hal yang utama dulu. Itu pasti sih. Terus cara menangani manajemen yang berantakan itu menurut kalian gimana sih guys? Siapa ya? Kazia. dikasih nih. Aku tunggu jawaban dari Manajemen Kazia. berantakan itu Nggak mau artinya. jawab. Artinya sebentar aku jelasin. Sabar dulu. Sabar dulu. Iya, maaf lah. Artinya berarti tugas tidak terselesaikan. Banyak yang numpuk gitu ya. Iya, Ah. jam tidur terlewatkan. Waduh. Parah banget. Apa ya? Gimana cara menangani Yang Siapa terakhir. setuju? Ini yang terakhir agak gimana Ah, gitu gimana ya. gitu ya? cara nanganin yang manajemen berantakan itu? Mm-mm. Jujur aku pernah. Wah. Kalau misalkan Sering sih mungkin. Iya. Iya, sering. Bukan pernah dong. Kayaknya Iya, sering, sering. sering. jadi kalau misalkan dari sekolah tuh ada tugas tuh banyak banget. Hah, Terus kayak tapi pulang sekolah itu harus rapat OSIS sampai malam. benar. Itu kadang karena misal kayak rapatnya tuh rapat bahasa yang penting gitu. Jadi kan kita nggak bisa nyambi sambil nugas gitu kan ya. Iya. Itu tuh sampai rumah itu kayak mikir ini dikerjain apa enggak nih tugas Betul, nih. betul. Iya, benar. Kebanyakan nih nggak akan keburu karena kalau aku sendiri ya ngatasin manajemen waktu yang berantakan tuh pertama tuh nyerah dulu sih. Itu Nyerah pasti dulu sih kayak sih. kita kan. Kayak aku Udah. nggak akan bisa ngerjain. Tapi kayak udah malam banget malah kayak enggak aku bisa. Iya, Nah, benar. bisa. Padahal itu cuma Aku tinggal bisa. beberapa jam doang kita menuju ke pagi. Bener. Jadinya kita tuh begadang di situ. Dan ya udah tidurnya seadanya. Dan itu jujur berantakan Tapi banget itu tapi 2-3 jam Iya. doang kayak gitu. tapi tetap maksudnya kayak terlaksana Survive tugas-tugasku. nggak sih? Iya, survive alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Meskipun yang berantakan jam tidurnya doang ini agak susah sih ngaturnya kalau Kadang yang juga kan kita di sekolah itu jadi merasa capek karena jam tidur kita itu iya. berantakan. Di satu sisi itu juga salah kita yang nggak bisa manajemen Iya, waktu. benar. Jadi solusinya adalah prioritaskan hal utama yang ada di kehidupan kalian. Lalu yang masih cicil-cicilan itu kerjakan juga, jangan Kerjain terlewati. Iya, Iya. kalau kalian punya waktu luang jangan Jangan sampai sia-siakan ada, iya, gitu. benar, Ya benar. namanya juga cicilan sih Iya. harus dicicil lah. Iya. Iya, iya. Ya nggak salah sih Gak Sarah. salah sih. Nggak salah ya Sarah. Tapi kalau menurut aku ya, saran Mhm. juga misalkan ada kayak nugas numpuk gitu. Habis rapat OSIS nih. Kita kan pulang-pulang kayak mager gitu. Capek, kita capek, pasti Iya. capek sih. Itu saran aku kayak lebih baik kita dipaksa kayak ngerjain gitu. Lebih baik dipaksa daripada nanti numpuk. Makin Banyak. banyak. Jadi kita makin capeknya itu double Double. gitu. Tapi kan imun orang kan beda-beda. Iya, Iya, ya. itu tergantung orang. Iya, jadi kayak ada tuh yang pulang organisasi kan malam banget tuh kayak ya aku mau istirahat dulu aja. Jadi Iya. Tapi Kebablasan, Pak, iya. pagi gitu kan. Iya. Kita terus Pagi, sampai iya. pagi gitu. Kebablasan, terus kayak tiba-tiba tugasku belum selesai gitu. Heeh. Kebanyakan istirahatnya. Tapi ya nggak apa-apa kalau emang imunnya nggak kuat. Tapi ya gimana ya? Heeh. Tapi ya fun fact ya, Nah, kalau ini. dari aku sendiri, Gimana tuh? kalau aku lagi abis pulang organisasi itu kan capek banget. Terus aku nih kepikiran dengan beban tugasnya sebanyak itu. Iya. Terus itu
kalau dari aku sendiri, aku tuh memberanikan diri buat maksain. Dan ternyata itu biasa aja, girls. Wah. Itu biasa aja. Betul. Malah kita selesaiin dengan cepat terus kita bobo deh. Nah itu kita istirahatnya itu jadi lebih banyak. Wah. Karena kayak kita nggak kerjaan itu kita mungkin ya Iya. main handphone atau Ya main walaupun laptop. kita juga istirahat, tapi Iya. ada beban tersendiri gitu loh kalau kita belum ngerjain tugas Nah, kita. Iya. Mungkin Padahal- nanti kayak waktu ngerjain tugas itu tinggal dikit, kayak mau tidur, kok nanggung banget, tinggal dikit gitu loh. kayak harus Bener. diselesain Iya, gitu iya. kan biar kita tuh istirahatnya tuh Iya, nanggung lebih banget. puas aja kan karena udah selesai semua tugas kita kayak gitu. Teman sekali ya, kita pembahasannya sangat berbobot gini ya. Ya nggak kayak biasanya sih. Biasanya kita membahas apa ya? Apa aja yang bisa dibahas? Mungkin cicak di rumah aku gitu kan. Oh enggak ya, bukan. Bukan. Jadi inti dari pembahasan kita tadi adalah lawan insecurity kita. Benar. Terus kembangkan potensi diri kita. Itu penting banget. Penting. Ya, Penting banget. Dan yang penting juga itu jaga mental kalian biar Benar. bisa kalian tuh kembangin potensi diri kalian. Biar Lanjut. bisa atau Ya di sini. Oke. Jongsang Hamid. Oke. Jongsang Hamid. ini udah mulai sore Ya. kita. Oke. Terlalu bersemangat ini. Kita tuh harus jaga mental biar kita tuh bisa survive untuk kedepannya mau gimana itu harus sih Harus. harus banget. Harus. Dan kalau misalkan kalian ngerasa kayak kalian udah nggak bisa nanganin ini sendiri, kalian bisa pergi ke psikolog, psikiater gitu. Atau bahkan orang-orang terdekat kalian yang kalian percaya itu bisa banget membantu buat ngeplongin lah ya istilahnya guys. Bantulah setidaknya meskipun mereka cuman dengerin aja gitu. Tapi juga hati-hati jika memilih orang untuk yang kita percaya apa sih maksudnya? Oh jadi bingung. Bingung ya? Buat cerita, Iya, buat cerita iya, lah. ceritanya itu ya. Jadi bingung. Iya, it's okay. It's okay. Yes, it's okay. Ya, Oke. ayo lanjut. Iya, Gimana kalau misalkan kalian nggak percaya sama orang, sambat aja di Twitter. Bisa gitu ya? Ini Itu kayaknya kayak pengalaman pribadi. karena manusia tidak ada yang bisa dipercaya. Oh, jujur. iya. Jadi kayak Twitter gembokan itu kayak safe Twitter place gembokan. banget. Iya. Gembokannya ini yang agak Apa sedikit gitu ya. Enggak buat curhat. Setelah kita Gak memiliki apa-apa sih, mental, gak apa-apa juga apa sebenarnya. maksudnya ini? Ini yang Aku ini. masih bicara. Oke, minta maaf. Ya silakan Ya, kawan. silakan. Bicaramu. Setelah kita memiliki mental yang sehat, seenggaknya kita membantu dengan teman-teman yang kita mendapatkan cyberbullying yang seperti kita bahas tadi. Iya. Itu kita harus membantu banget, girls. Iya, jangan sampai mereka itu ngerasain apa yang kalian rasain. Iya, betul. Kalau misalkan kalian nggak pernah nemu orang baik, maka jadilah salah satu dari mereka. Bener banget. Jadilah salah satu orang baik yang ada di dunia ini. Iya, Iya. yang buat bantu sesama gitu, biar nggak ada kalian yang kedua, ketiga, keempat gitu. Dan jangan lupa ilangin inner child kalian. Ini Ya. karena itu bisa ke bawah sampai ketika kalian dewasa itu Iya. masih bisa ke bawah Karena inner rasa child. nggak Bener. Nah, bener. jadi kayak ibaratnya kalian tuh belum menggapai ini terus abis itu kalian ada tekanan batin di situ kan nanti jadinya ke keturunan kalian selanjutnya kalian tuh harus nge-push mereka kayak gitu kan itu nggak boleh gitu kan. Dan nanti jadi bikin kalian tuh buat generasi kalian sama kayak kalian sendiri karena kalian nggak ilangin inner child kalian. Nah, dari cyberbullying itu korbannya itu sangat berpengaruh untuk masa depan korban. Bener nggak Iya. sih? Bener. Bener banget. Masa depan korban itu kena cyberbullying itu sangat berpengaruh bagi masa depan korban. Karena kalau buat aku sendiri ya, kayak selain bullying fisik itu yang paling bahaya emang dari mulut sama Iya, dari betul. jari. Sekali lagi, mulutmu adalah Harimaumu. Jarimu juga. Jari sekarang jarimu harimau. Jari. Ini banyak sih kalau yang jari ini kayak kita upload sedikit gini ya. Karena Orang dari netizen ya, mana say, ini netizen ya, datang say. ngurus-ngurusin amat. Bener. Wah, betul kan? Tidak boleh ya harusnya. Nggak boleh gitu. Nggak boleh ya guys. Oh, aku ada satu lagi. Gimana? Apa? Kita tuh Kita tuh udah nungguin ya kan dia. Akhirnya itu bicara. kita bareng. Apa? Ayo, 2, 3. Apa? Lanjut. Dosen kamu jawab harusnya. Kamu nanya. Kamu bertanya
aja. Beda konten. Beda konten. Oke, serius. Ya jangan serius. Iya, itu oke. Oh iya, maaf ya, maaf. Dia ini tidak mau dilihat kayaknya. Ya udah kita baru masih Sudah. gini. Udah dah. Rame dulu tadi. Bisa gitu ya. Ya, Oh ya, aku ada satu lagi. Apa tuh? Akhirnya ngomong. Iya, dari dia kayaknya. Kita tadi nunggu banget guys. Karena aku mendengarkan. Akhirnya. Oke, Oke, gimana? Jadi cewek cool. Yes. Iya. Kayaknya Gimana? tipe-tipe cewek cool sih. Iya ini. Sepertinya. Cewek coolnya gimana cewek coolnya? Oh. Kok akhirnya beraksi ya dia ya? Kayaknya udah nggak cool lagi. Hanya di konten ini dia seperti itu. Biasanya kita lihat dia. Iya. Mukanya full Bukan sekali. seperti itu, bukan seperti itu. Aduh, aku sudah Iya, it's okay. Iya, gimana kamu tadi? Jadi buat yang insecure, cuek itu perlu. Cuek tapi bukan egois. Itu Iya, buat iya. buat apa ya, diri kalian sendiri gitu. Jadi cobalah bersikap bodoh Aman. amat. Karena kamu cantik. Ya. kayak it's Kamu me ganteng, bro gitu. iya. Iya. Dan satu poin lagi. Kadang ya kalau kita mendapatkan cyberbullying, itu tuh kalau kita cuek kayak si penycyberbullying itu kayak kok gue didiemin sih? Dia kayak jadi pick me. Iya. Apa cuma gue yang tapi nggak dibales? Dia kayak langsung bodo amat. Harusnya Dia malu juga gak sih? Harusnya malu. Harusnya malu. malu banget. Malu banget. Oke, dari itu semua yang kita bahas tadi, kita harus selalu berpikir Positif. dan jangan lupa buat seluruh pemuda-pemudi yang ada di Indonesia, kita harus selalu berkarya. Kenapa dia? Gitu ya. Iya, kita Oke, ulang. Buat seluruh pemuda-pemudi yang ada di Indonesia, kita harus selalu Berkarya. Terus yang best. Thank you, guys.